Selamat datang di sesi bedah kasus kita. Kali ini, kita bakal ngulik gimana caranya sebuah bank raksasa yang udah tua banget malah jago soal transformasi digital. Oke, langsung aja ya. Ini dia topik-topik yang bakal kita bahas. Kita mulai dari masalah besar yang sering banget kejadian, sampai nanti kita lihat kisah suksesnya yang keren banget. Pertama-tama kita bahas dulu masalahnya. Ini bukan masalah sepele loh, ini masalah yang bikin banyak perusahaan rugi besar, bahkan sampai miliaran, dan bikin proyek-proyek keren mereka gagal total. Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kenapa sih transformasi digital itu susah banget, padahal kayaknya semua orang ngomongin ini. Ternyata, dari banyak penelitian, biang keladinya itu seringkali bukan di teknologinya. Bukan, tapi di tata kelola atau governance-nya. Gampangnya gini, ini soal gimana aturan main dan struktur perusahaannya disiapin buat ngadepin perubahan. Seringkali disitulah letak masalahnya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Ada satu perusahaan yang mungkin kalau kita lihat dari luar, nggak akan kita sangka bakal jadi jagoan digital. Dan perusahaan itu adalah Bank Rakyat Indonesia atau GRI. Coba bayangin, umurnya udah lebih dari 125 tahun. Gede banget. Tapi di tahun 2021 aja, mereka bisa sabet lebih dari 150 penghargaan digital. Gila kan? Pertanyaannya, gimana caranya? Ternyata, mereka punya semacam senjata rahasia. Sebuah konsep yang ampuh banget buat ngelola perubahan di perusahaan segede itu. Namanya itu tata kelola TI ambidextrous. Apaan tuh? Gampangnya, bayangin aja Anda bisa nulis pakai tangan kanan dan tangan kiri. Barengan, dan dua-duanya sama bagusnya. Nah, kayak gitu konsepnya. Nah, ini dia penjelasannya. Ada dua tangan yang bekerja bersamaan. Tangan yang satu kita sebut eksploitasi. Tugasnya itu menjaga bisnis inti yang udah ada biar tetap stabil, efisien, pokoknya business as usual. Nah, tangan yang satunya lagi itu eksplorasi. Ini bagian yang lincah, yang geraknya kayak startup. Tugasnya ya coba-coba hal baru, cari inovasi, dan siap buat masa depan. Oke, teorinya keren. Tapi gimana BRI ngejalanin ini di dunia nyata? Ternyata mereka punya semacam playbook, yang isinya ada 7 mekanisme kunci. Yap, ada 7 area krusial yang mereka garap. Dan kalau kita lihat daftarnya, ini benar-benar komprehensif. Mulai dari level paling atas, Dewan Direksi, sampai ke bawah, ngurusin talenta, budaya, data, operasi, bahkan sampai ke manajemen risiko. Semuanya diatur biar bisa mendukung strategi dua tangan ini. Dan dari 7 itu, ada satu yang jadi fondasinya, yaitu soal strategi dan arsitektur. Nah, ini mereka ringkas jadi satu akronim yang gampang diingat tapi dalam banget maknanya. Dan akronimnya adalah GREAT. Keren ya? Ini bukan sekedar kata-kata. G untuk Groom Breakthrough Innovation, R untuk Resilient IT Platform, E untuk Excellent Data Driven Organization, A tentunya untuk Ambidextrous Governance, dan T untuk Transform by Digital Talent. Ini benar-benar jadi cetak biru yang jelas buat semua orang di perusahaan dari atas sampai bawah. Oke, strateginya udah keren, rencananya udah mateng, pertanyaan besarnya, berhasil nggak? Apa hasilnya? Nah, buat jawab itu, kita lihat aja datanya. Kita ambil contoh aplikasi andalan mereka, Brimo. Di tahun 2022, pengguna BRImo itu udah nyentuh angka hampir 24 juta. Itu naiknya 169% dalam setahun. Wow kan? Tapi tunggu dulu, itu baru jumlah pengguna. Coba kita lihat angka yang lebih gila lagi. Volume transaksi yang lewat aplikasi ini. Lihat deh, volumenya itu naik 198%, hampir 2 kali lipat dalam setahun. Ini bukti paling nyata kalau strategi ambidextrous mereka itu bukan cuma omong kosong, ini benar-benar ngasilin duit, ngasilin nilai yang luar biasa. Nah, dari kisah sukses BRI ini, apa sih pelajaran utamanya buat kita semua? Buat organisasi manapun yang lagi pusing sama perubahan? Pelajaran terbesarnya adalah ini. Transformasi itu bukan soal milih mau inovasi atau mau stabilitas. Bukan soal yang baru versus yang lama. Transformasi sejati itu tentang gimana kita bisa membangun sistem yang jago mengelola keduanya secara bersamaan. Ini bukan pertarungan, tapi sebuah tarian yang harmonis. Dan terakhir, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Di organisasi Anda sekarang, udah seimbang belum antara membangun hal-hal baru buat masa depan, sambil tetap ngejaga apa yang udah jalan baik hari ini? Atau jangan-jangan masih sering berantem antara keduanya?